berkata di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu Kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru, namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Tetapi aku ini ulat bukan orang, dicela dan dihina oleh banyak orang. Semua yang melihatku pun mencelaku, mencibirkan bibirnya dan mengejekku. Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru, namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Jemaat yang terkasih dan simpatisan yang dicintai Tuhan, selamat berjumpa kembali. Salam rindu, Shalom. Jumat Agung yang kita rayakan merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi kita. Karena Jumat Agung mengingatkan kita akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kristus yang tidak bersalah ditangkap, diadili, dianiaya, disiksa, dicambuk, diberikan mahkota duri, bahkan harus mati di atas kayu salib. Sungguh peristiwa yang sangat tragis. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 28-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengujukannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya. Bagian firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Dia menyerahkan nyawanya. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kematian Tuhan Yesus bukanlah kematian yang terpaksa, tetapi rela.
bukan kematian yang pasif tetapi aktif, menyerahkan nyawanya. Inilah yang membedakan Kristus dengan orang-orang lain. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita yang berdosa. Bukan berarti, saudara sekalian, tatkala Tuhan ditangkap, dia tidak bisa melepaskan diri. Kita ingat peristiwa setelah Petrus menghunuskan pedangnya, memutuskan telinga hamba seorang imam besar. Yesus mengatakan, sarungkan pedangmu. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa untuk mengirim 12 pasukan untuk menolong aku? Saudara sekalian, Tuhan sanggup berkarya. Tuhan sanggup menyelamatkan dirinya. Bahkan tatkala Tuhan diperhadapkan dengan Pilatus, dia juga mengatakan hal yang hampir sama. Tatkala Pilatus mengatakan, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Maka Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Tatkala Tuhan disalibkan, banyak orang mengolok-olok dia. Mereka mengatakan, turun dari kayu salib. Jika engkau anak Allah, selamatkan dirimu. Saudara sekalian, Yesus sanggup. Dia bisa untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi dia tidak mau. Sebab tujuannya datang untuk menyerahkan nyawanya. Mati di atas kayu salib menggantikan kita yang berdosa. Saudara sekalian, dalam Yesaya pasal 53 ayat 7 dikatakan, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Dalam Filipi pasal 2 dikatakan dia taat. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Kematiannya merupakan ketaatannya kepada Allah Bapa. Kematiannya bukan keterpaksaan tetapi kerelaan. Saudara sekalian, Allah juga menghendaki dia mati seperti ini. Saudara sekalian, dalam Yesaya 53 ayat 10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dalam ayat keempat dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Roma pasal yang ke-8 ayat 32 dikatakan, Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Demikian juga Roma pasal 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui imam dalam darahnya. Hanya melalui kematian Tuhan Yesuslah manusia dipersatukan kembali dengan Allah. Inilah satu-satunya alasan mengapa Allah melakukan semuanya ini, karena Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi saudara dan saya. Di tengah-tengah tidak ada harapan, Tuhan memberikan harapan, yaitu hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. Kematian Tuhan merupakan demonstrasi kasih Allah yang terbesar, yang tertinggi kepada manusia. Allah telah memberikan putranya. Yesus telah memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, bagi saudara dan saya. Jumat Agung ini, marilah kita kembali mengingat akan kasih Allah yang besar. Biarlah kita juga bertekad untuk semakin mengasihi Allah, taat kepada Allah, dan juga mengasihi sesama manusia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Di tengah keterbatasan kami karena wabah virus corona yang luar biasa ini membuat kami juga tidak bisa beribadah Jumat Agung seperti biasa. Tetapi kami bersyukur kalau kami boleh disapa oleh firman-Mu ini, mengingatkan bahwa Tuhan telah mati bagi kami, orang-orang yang berdosa. Tuhan tolonglah kami, supaya kami terus-menerus menghayati akan kasih pengorbanan Tuhan, dan membuat cinta kasih kami kepada Tuhan pun semakin bertambah, semakin bertumbuh. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah negara kami. Kami mau berdoa untuk Presiden Joko Widodo. Kami juga mohon Tuhan memberkati agar pemerintah negara kami mampu mengatasi masalah yang begitu besar yang sedang dihadapi oleh bangsa ini ya Tuhan, karena mewabahnya virus corona ini. Kami mohon Tuhan memberikan pertolongan, berikan hati yang bijaksana tatkala pemerintah memutuskan hal-hal yang penting ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh semuanya di dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa biarlah pemerintah dapat mengatasi masalah ini dengan pertolongan Tuhan. Kami tak lupa juga mendoakan ya Tuhan, krisis ekonomi juga yang melanda negara kami karena wabah ini. Kami juga mohon Tuhan yang boleh tolong supaya pemerintah kami tetap diberikan hikmat daripada Tuhan. Khusus pada hari ini kami mau berdoa juga untuk para medis ya Tuhan, untuk para dokter, jururawat yang berada di garda terdepan, yang berhadapan dengan pasien-pasien COVID-19. Kami mohon Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati pelayanan mereka, boleh jadi berkat. Tuhan juga memberkati dan menolong setiap anggota keluarga para medis kami, agar sungguh mereka juga di dalam pertolongan Tuhan. Kami juga mengingat akan anggota jemaat yang sedang sakit. Kami mohon Tuhan yang boleh melawat, menguatkan, baik mereka yang terkena positif COVID-19 ini, demikian juga yang kena sakit yang lain. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan pertolongan, penghiburan, dan biarlah kuasa Tuhan juga yang memberikan kesembuhan. Berikan juga pertolongan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, bagi tiap-tiap kami, agar kami mampu menggunakan waktu dengan baik. Kami boleh mendekatkan diri dengan Tuhan, membangun kebersamaan dengan anggota keluarga kami. Kami boleh berdoa, membaca firman-Mu, dan biarlah Tuhan boleh tolong supaya kami boleh nantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama beribadah. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.